Hai teman-teman, perkenalkan saya Brigita Rulianti dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal KSR tahun 2021. Kita ke soal yang pertama. Suatu planet kerdil memiliki massa 1/500 kali massa bumi dan jari-jari sebesar 1/15 kali jari-jari bumi. Kuat medan gravitasi di permukaan planet kerdil tersebut adalah ada 5 pilihan, yaitu 50/15, yang kedua 225/50, yang ketiga 15/50, yang keempat 50/225, yang kelima 225/500. Nah, di sini ini adalah materi hukum gravitasi Newton. Di sini ada ilustrasinya. Ini merupakan planet bumi dan ini merupakan planet kerdil. Di sini bisa dilihat dari massa dan jari-jarinya sudah jelas berbeda. Di sini juga ada planet kerdil dan planet bumi. Nah, yang akan kita cari itu kuat medan gravitasi setelah diketahui jari-jari dan massanya. Kita cari yang diketahui dahulu. MK atau massa planet kerdil sama dengan 1/500 massa bumi. RK sama dengan 1/15 RB, jari-jari bumi. Nah, di sini kuat medan gravitasi bumi kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya GK atau kuat medan gravitasi planet kerdil. Di sini juga ada rumus kuat medan gravitasi. G atau kuat medan gravitasi sama dengan konstanta gravitasi umum kali massa per jari-jari kuadrat. Nah, di sini kita juga menggunakan persamaan kuat medan gravitasi. GK per GB, kuat medan gravitasi planet kerdil per kuat medan gravitasi bumi, sama dengan G kali massa konstanta gravitasi umum dikali massa per jari-jari planet kerdil kuadrat per konstanta gravitasi umum kali massa per jari-jari bumi kuadrat. Nah, di sini karena konstanta gravitasi umumnya sama, bisa kita coret. Karena sama bisa kita coret dan M ini berbeda dan juga R jari-jarinya berbeda. Setelah ininya dicoret yaitu konstanta gravitasi umumnya, konstanta gravitasi umum itu sama, makanya bisa dicoret yaitu 6,67 kali 10 pangkat min 11. Di sini ada GK per GB, kuat medan gravitasi planet kerdil per kuat medan gravitasi bumi sama dengan massa planet kerdil per massa bumi kali jari-jari bumi per jari-jari planet kerdil kuadrat. Ditulis di sini dalam kurung kuadrat karena jari-jari bumi dan jari-jari planet kerdil sama-sama akan dikuadratkan. Dan kenapa dibalik? Karena di sini dibagi. RK dibagi 1 per RB kuadrat. MK per MB ini tetap karena mereka berada di bagian atas. Nah, kita ke pembahasan soal. GK per 10. GK ini kuat medan gravitasi planet kerdil dan 10 ini kuat medan gravitasi bumi. Di sini massa planet kerdil 1/500 massa bumi per massa bumi kali jari-jari bumi per 1/15 jari-jari bumi kuadrat. GK per 10 sama dengan 1/500 kali 15/1 kuadrat. 1/500 didapat dari, karena MB ini sama bisa kita coret, massa buminya sama bisa kita coret. Karena tidak ditulis ini bisa dituliskan 1. 1/500 per 1 sama dengan 1/500. Di sini juga terdapat yang sama yaitu jari-jari bumi bisa kita coret juga. Jadi 1 per 1/15. Jadi didapatlah 15 per 1 kuadrat. GK per 10 sama dengan 1/500 kali 15 kuadrat. GK per 10, 1/500 kali 225. 225 didapat dari 15 yang sudah dikuadratkan. Dan di sini ada GK per 10 sama dengan 225/500. 1 dengan 225 ini dikalikan, jadi 225/500. Nah, karena kita akan menghilangkan 10-nya ini, yaitu
Kita gunakan cara GK sama dengan 225 per 500 kali 10. 10 kali 10 bisa dicoret di sini, 10, 10. Jadi hanya GK. 225 dikali 10. Jadi 2250 per 500. Di sini 0 bisa kita coret, 0. Jadi hasilnya GK sama dengan 225 per 50. Jadi kuat medan gravitasi pada planet kerdil itu adalah 225 per 50 meter per sekon kuadrat. Di situ ada pada pilihan kedua tadi. Nah, kita ke soal yang kedua. Benda A dan benda B terletak di atas lantai licin. Massa benda A 3 kali massa benda B. Jika pada kedua benda bekerja gaya mendatar yang sama, maka perbandingan percepatan antara benda A dan benda B adalah. Nah, di sini yang kita ketahui massa benda A yaitu 3 kali massa benda B. Dan perbandingan percepatan mereka yang akan kita cari serta gaya yang bekerja pada mereka benda berdua ini adalah sama. Di sini ada 5 pilihan. Yang pilihan pertama 1/3, pilihan kedua 1/1, pilihan ketiga 1/4, pilihan keempat 1/6, pilihan kelima 2/3. Pilihan pertama tadi 1/3 dan pilihan kedua 1/1. Ini merupakan materi hukum Newton. Nah, di sini ada ilustrasinya. Ini merupakan benda A, ini merupakan benda B, dan ini merupakan gayanya. Mereka gaya pada benda 1 dan benda 2 ini sama. Dan massa benda pada benda A 3 kali lebih besar daripada benda B. Nah, di sini diketahui massa benda A sama dengan 3 kali massa benda B. Gaya benda A dan gaya benda B sama. Atau gaya benda A sama dengan gaya benda B. Nah, yang ditanya itu perbandingan percepatan kedua benda tersebut. Di sini ada rumus gaya yaitu delta F sama dengan M dikali A. Delta F merupakan delta gaya sama dengan massa kali percepatan. Karena kita ingin mencari percepatan di sini, percepatan sama dengan gaya per massa. Nah, di sini sudah ada. Kita akan menggunakan persamaan percepatan karena akan kita cari perbandingan percepatan dari kedua benda tadi. Di sini ada percepatan benda A per percepatan benda B sama dengan gaya benda A per massa benda A per gaya benda B per massa benda B. Di sini karena gayanya dituliskan sama tadi, gaya benda A dengan benda B itu sama, maka FA dan FB bisa kita coret. Jadi, percepatan benda A per percepatan benda B sama dengan massa benda B per massa benda A. Di sini ada penyelesaiannya. Percepatan benda A sama dengan percepatan benda A per percepatan benda B sama dengan massa benda B per 3 kali massa benda B. Percepatan benda A per percepatan benda B sama dengan 1/3. Kenapa bisa dapat? Karena MB ini sama. Jadi bisa kita coret. Di sini bisa kita tuliskan 1. Jadi 1/3. Jadi percepatan benda A banding percepatan benda B sama dengan 1/3. Nah, sekian pembahasan soal dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya untuk mendengarkan dan semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa.